Selamat malam, kembali jumpa bersama saya di Rema Meja Sabda Minggu 10 Mei 2020. Tema permenungan kita malam ini menuju Allah dalam Yesus Kristus bersama gereja. Tentu landasan refleksi kita berangkat dari bacaan-bacaan misa hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 ini. Sembari kita mempersembahkan seluruh hidup dan karya kita juga untuk pemulihan dan kesembuhan saudara-saudari kita yang terinfeksi positif virus corona, dan kita berdoa bersama untuk keselamatan mereka yang telah berpulang ke hadapan Allah karena pandemi COVID-19 ini juga. Bapak Ibu Saudara-saudari, video ini saya buat agar menjadi daya refleksi bersama kita dalam memaknai sabda Allah dalam keseharian hidup kita. Sembari kita juga melihat kenyataan-kenyataan konkret dari pengalaman-pengalaman atau dari olah kearifan lokal kita sehari-hari. Karena itu saya mengawali refleksi kita dengan sebuah cetusan ringkas dan singkat sederhana dalam kenyataan hidup kita sehari-hari. Bahwa rumah adalah tempat kita tinggal, hidup, beristirahat, dan berbagi cinta serta kegembiraan di antara kita semua anggota keluarga, bapak, ibu, anak-anak, dan siapa saja yang tinggal bersama kita dan tinggal serumah dengan kita. Di sana kita saling berbagi kegembiraan dan sukacita, atau kita juga saling berbagi kepahitan, kesulitan, beban, penderitaan. Semuanya kita ramu dalam kebersamaan kita sebagai eklesia domestika, gereja rumah tangga, gereja keluarga. Dan kenyataan yang lain dari rumah tempat kita tinggal adalah bahwa di setiap rumah kita ada jalan masuk. Ada jalan yang lebar, ada jalan sempit. Yang punya kendaraan beroda 4 pasti membutuhkan jalan masuk ke halaman rumah, tempat parkir untuk yang lebih lebar agar bisa masuk mobil. Ada yang punya kendaraan bermotor pasti membutuhkan jalan sedapat mungkin motor bisa melewatinya dan masuk ke halaman rumah. Dan ada juga yang tidak memiliki hal-hal atau sarana-sarana seperti ini. Tentu membutuhkan jalan untuk masuk ke rumah, melewati jalan itu, menuju pintu, lalu masuk dan berjumpa dengan keluarga, baik anggota keluarga maupun para tetamu pengunjung yang datang berjumpa dengan kita. Entah lebar, entah sempit, entah besar, entah kecil jalannya, yang paling penting bagi kita sekarang ini adalah bahwa ada jalan untuk bisa sampai ke dalam rumah. Berangkat dari kenyataan ini, maka kita berefleksi bersama untuk memaknai remah meja sabda kita hari ini. Memang pada bacaan kedua dan Injil berbicara tentang rumah. Tetapi pada bacaan pertama kita diajak untuk bersama-sama dengan para rasul dalam gereja perdana berefleksi bagaimana mengisi hari-hari hidup kita dengan karya pewartaan Injil. Ada 3 poin setidaknya yang dapat kita tarik untuk menjadi pelajaran penting bagi kita. Pertama, rupa-rupanya gereja perdana berhadapan dengan karya sosial karitatif. Dan para rasul yang mestinya
menjadi tanggung jawab mereka untuk melaksanakan ini. Sementara itu, ini bukan karya utama. Karya utama mereka adalah mewartakan Injil, kabar sukacita Allah kepada sesama atau kepada jemaat. Karena itu maka mereka sepakati untuk mereka diuji untuk dengan ketangkasan dan kebijaksanaan yang mereka miliki mengatasi masalah sosial jemaat ini. Bahwa mereka harus berpikir dan mengusahakan jalan keluarnya. Poin kedua, bahwa bagi para rasul, diakonia itu tidak lebih rendah statusnya daripada pelayanan pewartaan firman. Alasannya, ini berhubungan dengan panggilan Allah bagi setiap orang Kristen. Maka, poin yang ketiga adalah bahwa karena itu maka mereka harus saling sepakat antara para rasul dan jemaat untuk memilih 7 diakon supaya pelayanan kepada jemaat bisa berjalan. Apa pesannya? Zaman kita ini ada yang namanya diakon dan juga ada pro-diakon. Di keuskupan-keuskupan di Indonesia, misalnya di Jakarta dan beberapa tempat lain, sangat berperan aktif para pro-diakon yang dipilih dari antara umat. Sementara dalam tradisi kekristenan, gereja dalam hierarki ada yang namanya diakon. Mereka ini memberi diri untuk pelayanan para janda, yatim piatu, miskin, dan orang-orang miskin di dalam gereja. Maka biasanya ada seloroan untuk para diakon dalam hierarki. Ketika saya selesai tabisan diakonat, saya mendapat seloroan begini. Diakon, segera layani janda itu. Diakon, anak-anak yatim itu dan anak-anak di panti itu tanggung jawabmu. Layanilah mereka. Mungkin ini selorohan dalam tanda kutip, tetapi bahwa itu sebuah panggilan mulia dari seorang diakon yang akan kemudian ditabiskan menjadi imam. Kita dilatih untuk menyatakan karya pelayanan Allah melalui pelayanan-pelayanan karitatif ini. Karena itu maka bagaimana agar pelayanan ini mencapai atau berbuah, mendapat buah? Kita belajar dari bacaan kedua hari ini, bahwa kalau supaya karya pelayanan baik pewartaan Injil maupun pelayanan sosial karitatifnya berjalan atau menghasilkan buah, yang dibutuhkan di sana adalah bahwa kita mesti baik secara komunitar maupun secara personal menyadari bahwa kita dipanggil untuk menjadi kudus. Kalau pribadi kudus, maka jemaat juga akan menjadi kudus. Sulit bukan? Memang sulit dalam tatanan kemanusiaan dan refleksi manusiawi. Tetapi dalam ranah rohani, tentu kita berjumpa dengan orang-orang yang sanggup melaksanakan ini. Mereka mencapai kekudusan hidup. Setidak-tidaknya para rasul dan orang-orang kudus menjadi contoh teladan bagi kita dalam hal ini. Mengapa? Memang karena umat Kristen harus menjadi batu hidup. Kita harus menjadi batu hidup. Kita dipanggil untuk menjadi pengikut sekaligus peserta yang berhenti menonton tetapi masuk dalam karya Allah, berperan aktif di sana. Sehingga batu hidup itu menjadi nyata dalam hidup kita. Caranya bagaimana? Allah menggunakan kita sebagai rumah rohani. Dalam diri kita ditanamkan kerohanian atau spiritualitas pelayanan itu. Dan karena itu, setelah kita menikmatinya, kita juga harus bangun dan berbagi dengan komunitas. Sehingga komunitas yang hidup oleh pribadi-pribadi yang suci dan kudus ini lalu kemudian menghasilkan, membuahkan
komunitas yang kudus dan suci. Poin kedua dari bacaan kedua. Siapa membangunnya? Oh, Allah adalah arsiteknya. Dia tahu persis batu mana yang harus disusun, pada bagian mana dia diletakkan. Entah di atas, entah di samping, entah di bawah, entah di bagian tengah. Ini disusun sesuai dengan talenta dan kecakapan, juga keterampilan setiap kita. Maka dia akan meletakkannya pada bagian yang tepat sesuai dengan panggilan dan talenta kita. Apa yang mau sampai, atau apa yang mau disampaikan di sana? Bahwa supaya pembangunan itu menjadi lancar, ia akan menempatkan kita sesuai dengan porsi kita masing-masing, dan dari pihak kita dibutuhkan kesediaan dan penyangkalan diri. Mengapa penyangkalan diri? Karena pasti butuh perjuangan, kita akan berhadapan dengan kesulitan, tantangan. Dan ini pasti menyita atau membutuhkan ketabahan, kesabaran, dan keuletan kita. Poin ketiga dari bacaan kedua. Ketika setiap pribadi ini menyadari talenta kecakapannya yang mau dipakai oleh Allah untuk membangun rumah rohani ini. Kalau sudah sampai di sini, maka akan berdirilah gereja masa kini yang sekarang kita kenal. Gereja masa kini menjadi komunitas rajawi, menjadi bangsa yang kudus, kepunyaan Allah yang dipanggil untuk melayani, dan menjadi tangan-tangan Kristus zaman ini untuk mencari, menjangkau, dan melayani Dia dalam diri mereka yang membutuhkan bantuan dan pertolongan. Bapak Ibu saudara-saudari, para penggemar dan pencinta Rema Meja Sabda yang dikasihi Allah. Kalau kita sudah menghidupi bangunan rohani ini, maka kita tidak serah. Apa yang dikumandangkan Yesus pada hari ini melalui Injil, dengan menghadirkan 4 poin penting menjadi pembelajaran bagi kita, akan menjadi pegangan dan genggaman kita. Mari kita ikuti bersama-sama, poin demi poin, satu demi satu, dan kita dalami, kita pegang, untuk menjadi rana dan rada yang refleksi bagi kita, yang kemudian memampukan kita, menjadi kekuatan bagi kita untuk membangun pola kesalehan kita menuju persekutuan komunitas Kristiani yang kudus di dalam hadirat Allah. Poin pertama, Yesus berkata, tinggallah dalam kasihku supaya kamu menghasilkan buah berlimpah. Apa buah itu? Kesabaran, perbuatan baik, kebenaran, belas kasih, sukacita, dan saling mengasihi. Kita perlu memasrahkan diri dalam talenta-talenta dan kebajikan-kebajikan, kecakapan-kecakapan ini, agar kita menghasilkan buah bersama Allah. Kedua, Allah tak bisa kita kenal kecuali kita mengenal Yesus. Sebagai murid, kita tahu kemana Tuhan pergi. Dia telah menunjukkannya kepada kita. Ia menuju jalan yang mewujudkan kehendak Bapa yang penuh kemuliaan. Maka dalam ranah ini, mengenal Bapa dari Yesus dalam hidup, karya, dan pengalaman Paskahnya. Sampai di sini Bapak Ibu Saudara-saudari, saya mau mengajak kita, awas, jangan sampai kita jatuh dalam ketumpulan rohani. Padahal Yesus membuat Bapa dapat kita lihat dan kita kenal melalui karya-karyanya yang ajaib dan ilahi. Melihat dan mengenal Yesus sama dengan melihat dan mengenal Bapa. Kata Yesus, aku ada di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Buktinya, pekerjaan yang aku lakukan
adalah pekerjaan Bapa. Poin ketiga, Yesus memperkenalkan kepada kita suatu rumah abadi, yakni rumah Bapa yang hendak Ia persiapkan bagi kita. Rumah itulah arah dan tujuan akhir ziarah hidup kita di dunia ini. Maka kita harus bergerak ke sana. Caranya, poin keempat, melalui Yesus. Dialah jalan, hidup bersama, dalam dan seperti Yesus. Hidup karena Dialah hidup. Lakukanlah kebaikan kebenaran dalam, bersama, dan seperti Dia. Karena Dia, yaitu Yesus, adalah kebenaran itu sendiri. Semua ini, saudara-saudariku terkasih, mesti berawal dan memuncak pada iman kepercayaan kepada Allah yang terpatri dan termanifestasi dalam iman dan kepercayaan kita kepada Kristus. Bagi mereka yang seperti ini, Yesus menjanjikan penyertaannya. Yesus ingin kita menjalani panggilan hidup, meluaskan misi dan pelayanannya melalui hidup kita. Kita bermenung, Allah menolong kita.